Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'da. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga, sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan untuk bisa beribadah di bulan puasa Ramadan. Mari bersama-sama kita ucapkan kalimatut tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencatat kita sebagai orang-orang yang sesuai dengan firman-Nya, La in syakartum la azidanakum, yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah dan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, mari kita buat hati kita yang galau menjadi tenang, pikiran kita yang kacau supaya menjadi tertata, dengan cara bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan syafaatnya besok pada hari kiamat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa hari ini kita telah masuk kepada hari ke-20 dari bulan puasa Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cahaya ketaatan, cahaya keimanan, dan juga hidayah untuk bisa semangat beribadah maksimal menjemput malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuatkan amalan ini di bulan Ramadan pada hari ke-20, yaitu membaca minimal 1000 kali sholawat Jibril. Insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hutang kita akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik pada hari ini, silahkan kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan channel YouTube Taman Surga dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah, silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan juga loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian maka Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami dan bisa menjadi penonton pertama dari video kami berikutnya. Subscribe ini gratis, 100% tidak ada biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan bisa menjadi amal jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga.
Kepada sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairan, dan juga kepada sahabat yang baru akan mau subscribe, semuanya kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda dengan sebaik-baiknya balasan. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, sesungguhnya jika kamu bersabar atas ketetapan yang terjadi pada dirimu, maka kamu akan mendapat pahala. Jika kamu berputus asa atas ketetapan yang terjadi pada dirimu, maka kamu akan berdosa. Sebagian ahli hikmah berkata, musibah bagi orang yang bersabar hanya satu, dan bagi orang yang berputus asa adalah dua musibah. Sahabat menyadari betapa hinanya dunia yang menjadi tempat cobaan dan ujian, penderitaan dan kesedihan. Kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Serta kita harus sadar bahwa dunia ini amat hina di dalam pandangan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning, kemudian menjadi hancur. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, jika kita meyakini firman Allah ini, bahwa dunia ini sangat hina di mata Allah, yang di dalamnya harus ada keruhan dan kesulitan, maka perasaan ini dapat menguatkan kesabaran kita ketika kita menghadapi suatu musibah. Sebagian ulama berkata, sudah jelas sejelas matahari bahwa manusia di dunia ini akan menjadi sasaran musibah dan bencana. Jika jiwanya selamat, maka anggota tubuhnya yang akan mendapat cobaan. Jika anggota tubuhnya sehat, maka ia akan diuji dengan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Jika ia selamat dari semua itu, maka usia renta telah menunggu di belakangnya. Mengetahui bahwa di balik kehidupan dunia ini terdapat tempat tinggal yang jauh lebih besar dan jauh lebih luas. Apa itu? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disiapkan untuk kekasih-kekasihnya Allah dan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sedikitnya harta yang didapatkan dari bekerja, bersabarlah. Yang hari ini Anda masih diberikan kesehatan, uang yang banyak, waspadalah. Karena sesungguhnya akan ada ujian yang lain yang sedang menanti kita. Mungkin ada orang yang diuji dengan uangnya yang sedikit, dengan ekonominya yang sulit, tetapi sekeluarga diberikan kesehatan. Ada juga yang diberikan banyak harta, kecukupan berlimpah ruah, tetapi hidupnya penuh dengan sakit dan penyakit dan dihabiskan untuk berobat. Ada orang yang berkelimpahan hartanya, kemudian diberikan keberlimpahan jabatannya, tetapi diberikan ujian atau cobaan dengan tidak diberikan keturunan. Ada juga orang yang memiliki ilmu agama yang baik, memiliki kedudukan yang terhormat, tetapi dia dicoba dengan anaknya yang durhaka kepada orang tua. Sahabat channel YouTube Taman Surga, jangan pernah iri kepada rumput tetangga, karena sesungguhnya setiap manusia itu sudah ditakdirkan dengan takdir yang buruk
dan takdir yang jelek yang akan terjadi kepadanya. Maka kita jangan melihat betapa banyaknya harta yang dimiliki orang lain, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu kesulitan apa dan kesedihan apa yang telah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sahabat channel YouTube Taman Surga, pada Ramadan yang ke-20 ini, mari kita gapai malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak membaca sholawat Jibril. Minimal kita baca 1000 kali. Bagaimana bacaan sholawat Jibril ini? Bagi yang belum tahu, maka bacaannya adalah seperti ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat ini bacaannya sangat pendek, bacaannya sangat singkat, namun insya Allah fadilahnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita kuatkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Salah satunya kita kuatkan membaca sholawat Jibril minimal 1000 kali setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Sholawat adalah amalan yang luar biasa karena di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Solawat ini merupakan amalan yang maha luar biasa karena sebelum diperintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya, sudah terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya sangat banyak sekali ini juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, setelah Allah bersolawat, malaikat bersolawat kepada Rasulullah, kita diminta oleh Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai kita tidak bersolawat, maka seharusnya kita harus malu karena yang menciptakan kita, yang punya dunia ini saja bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kemudian malaikat-malaikatnya yang sangat taat ini juga bersolawat kepada baginda Rasulullah. Oleh karena itu, mari sempatkan diri kita untuk memperbanyak dan menguatkan amalan ini di bulan Ramadan hari ke-20, serta mengistiqomahkan terus setiap hari membaca minimal 1000 kali sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lalu bagaimana fadilah dari sholawat ini? Apakah benar sholawat ini bisa menjadi pelancar rezeki? Dan apakah benar jika sholawat ini bisa menjadi wasilah untuk pelunas hutang? Maka di dalam kitab Sahih Muslim melalui sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, niscaya Allah membalas sholawatnya sebanyak 10 kali. Barang siapa yang disolawati Allah, berarti dia diberikan rahmat oleh Allah, berarti dia diberikan kasih sayang oleh Allah, berarti dia dikasihi oleh Allah. Maka jangan heran jika rezeki bisa menjadi lancar, hutang bisa menjadi lunas. Yang perlu kita pegang teguh yaitu yang pertama, dalam bersolawat niatkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian yang kedua adalah kita untuk senantiasa mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah kita untuk membaca sholawat ini dengan ikhlas. Dengan al-ikhlasu bi ghairi sukhtin. Sesungguhnya
ikhlas itu tanpa menggerutu. Jadi bacalah sholawat minimal 1000 kali setiap hari, baca sebanyak-banyaknya kalau perlu, lebih dari 10.000 juga diperbolehkan. Dan ketika doa kita belum terkabul, ketika rezeki kita belum lancar, ketika hutang kita belum lunas, kita tetap ikhlas dan kita tetap bersabar menunggu pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah istiqomah, rutin dan disiplin dalam membacanya setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa berada di dalam golongannya baginda Rasulullah SAW, yakni orang-orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa memperbanyak membaca amalan sholawat Jibril ini, Shallallahu ala Muhammad, di hari ke-20 bulan Ramadan dan melanjutkannya setiap hari. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semakin didekatkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan bulan atau malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah. Yakinilah setiap hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.